Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan materi kita selanjutnya, yaitu tentang dosis obat. Tetap dengan saya, Dewi Rasahati. Dosis obat. Dosis obat merupakan jumlah obat yang diberikan kepada penderita atau pasien dalam satuan berat atau satuan isi atau unit-unit lainnya. Satuan yang dipakai untuk menunjukkan dosis obat adalah satuan berat, seperti mikrogram, miligram, dan gram. Untuk satuan isi, mililiter ataupun liter. Sedangkan ada juga dengan satuan unit internasional. Biasanya ini vitamin C, setara dengan 50 mikrogram L asam askorbat. Jadi seperti itu. Namun pada penulisan resep dokter, sebenarnya yang paling sering digunakan adalah satuan berat dan satuan isi. Di dalam farmakope Indonesia ada 4 macam persentase campuran, yaitu B per B, B per V, V per V, dan V per B. Sekarang mari kita pelajari tentang sediaan berikut ini. Apakah arti persentase dalam campuran obat berikut? Gentamisin salep 2%, berarti bahan aktifnya apa? Gentamisin. Sediaannya salep. Oke, berarti artinya apa? Ya, sediaan itu selalu dalam 100 ya, karena salep itu berat berarti gram. Setiap 100 gram salep mengandung 2 gram bahan aktifnya, gentamisin. Ya, jadi setiap 100 gram salep mengandung 2 gram. Nah, ini gramnya kurang ya, gram gentamisin. Yang kedua adalah injeksi protein HCl 4%. Kalau injeksi itu kira-kira cairan atau padatan? Cairan ya, berarti mililiter. Setiap 100 ml injeksi mengandung protein HCl 4 gram. Itu karena protein HCl itu padat. Kemudian yang ketiga, betadine solution 10%. Solution berarti dia larutan, berarti cair. Kalau cair berarti mililiter. Berarti dalam 100 ml larutan betadine mengandung 10 ml povidone iodin. Nah, povidone iodin itu apa? Povidone iodin itu adalah bahan aktif dari betadine solution. Kemudian untuk sediaan yang keempat adalah minyak atsiri 10% dalam simplisia kayu putih. Jadi sediaannya yang mana? Simplisia. Ya, jadi simplisia itu gram atau mililiter? Gram. Berarti artinya apa? Dalam 100 gram simplisia kayu putih mengandung minyak atsiri itu mililiter atau gram? Iya, jadi mengandung 10 mililiter minyak atsiri. Nah, ini adalah contoh dari persentase campuran obat. Nah, kenapa dosis obat untuk berbagai macam orang ataupun dalam satu orang dengan berbagai macam obat? Kenapa berbeda? Jadi ini adalah 3 faktor yang mempengaruhi dosis obat. Yang pertama faktor obat, yang kedua adalah faktor penderita, yang ketiga adalah waktu dan rute administrasi, rute pemberian obat. Kita bahas satu persatu, yaitu faktor obat. Obat sendiri memiliki sifat fisika, sifat kimia, dan toksisitas. Toksisitas itu racun ya, jika setiap obat memiliki batas dosis sendiri-sendiri. Jadi untuk sifat fisika, sifat kimia, jadi kelarutan obat itu bermacam-macam, ada yang larut dalam minyak, ada yang larut dalam air, ada sifatnya kimianya itu ada yang asam, ada yang basa, gitu ya. Kemudian obat tersebut itu memiliki dosis yang berbeda-beda. Contoh, kalau kita CTM kan biasanya
dosisnya itu maksimal itu adalah 40 miligram per hari. Sedangkan misalkan luminal itu 300 miligram per sekali minum dan 600 miligram satu hari. Jadi berbeda gitu. Oleh karena itu, karena ada faktor fisika, kimia, dan toksisitas dari masing-masing obat, jika kita meminum obat tidak bisa disamakan gitu. Jadi kita harus melihat dulu obat apa yang kita minum untuk menentukan dosis yang memang harus digunakan oleh pasien. Yang kedua adalah faktor penderita. Penderita ini adalah orang yang meminum obat. Faktor penderita di sini ada banyak ya yang mempengaruhi dosis. Ada ras, ada jenis kelamin, ada sensitivitas, toleransi, umur, berat badan, kondisi patofisiologi, dan kehamilan. Jadi kalau ras itu kita ras mana gitu ya. Jadi ras kita ras Jawa misalkan dengan ras Mongol gitu atau ras mana gitu pasti berbeda sedikit. Kenapa? Karena makanan yang kita gunakan berbeda, lingkungan yang kita tempati juga berbeda. Jadi kan sistem imun, sistem kekebalan tubuh kita juga sedikit banyak juga berbeda. Kemudian jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ada beberapa obat yang berpengaruh terhadap jenis kelamin. Contoh adalah obat-obat kehamilan gitu ya. Pastinya yang mengkonsumsi adalah perempuan, tidak mungkin laki-laki ya. Kemudian hormon dan lain sebagainya. Sensitivitas individual ini lebih ke alergi. Jadi terkadang kita memberikan amoksisilin pada pasien X tidak masalah, tetapi jika kita memberikan amoksisilin pada pasien Y, nah bermasalah karena pasien Y memiliki reaksi alergi. Nah, itu ya, itu jadi alergi itu pada masing-masing individu. Toleransi ini lebih ke resisten. Jadi sudah resisten. Jadi misalkan pasien A itu sudah sering minum antibiotik, terus sudah sering dikit-dikit antibiotik, kemudian antibiotiknya juga diminumnya tidak 3 hari gitu ya. Jadi 1 hari sembuh, berhenti dan lain sebagainya. Itu dia akan resisten dibandingkan dengan pasien-pasien yang jarang menggunakan antibiotik ataupun menggunakan antibiotik secara benar. Kemudian umur. Jelas ya kalau umur ya, jadi dosis untuk pasien bayi tidak mungkin kita samakan dengan dosis orang dewasa. Kemudian berat badan. Nah, ini berat badan juga pengaruh sama luas permukaan tubuh. Jadi berat badan untuk anak dengan berat badan rendah dengan anak dengan berat badan yang overweight gitu ya misalkan itu pasti berbeda. Karena ada beberapa juga obat yang dosisnya berdasarkan berat badan. Kemudian kondisi patofisiologi, jadi penyakit yang memang sudah diderita. Jadi kita memberikan obat juga melihat riwayat penyakit pasien. Ada pasien yang memang hanya sakit darah tinggi gitu ya, tapi ada juga pasien yang dia memang saat itu darah tinggi, tapi dia juga punya jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Jadi itu perlu kita perhatikan. Kemudian kehamilan. Jadi tidak semua obat itu bisa digunakan untuk pasien yang hamil gitu ya. Jadi nanti dilihat ada kategorinya gitu ya. Ada di ISO atau di MIMS gitu. Nanti ada gitu ya aman atau tidak untuk wanita hamil. Kemudian waktu dan rute pemberian obat. Jadi ada obat itu yang meningkat karena ada makanan ataupun obat tersebut malah menurun ketika digunakan bersama makanan. Ini adalah contohnya. Jadi kalau meningkat itu contohnya vitamin A, D, E, dan K. Oleh karena itu pemberiannya bisa setelah makan. Kalau bisa menurun itu adalah golongan tetrasiklin. Ya, jadi ini diminum setengah sampai 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Jadi pada saat perutnya sudah kosong.
Kemudian, nah ada juga obat yang tidak bisa diminum bersamaan. Contoh adalah linkomisin dan kaolin. Nah, hindari ya. Jadi ini harus misalkan ini 2 obat harus bersamaan, jadi diberikan jeda 2 jam. Kenapa? Kaolin ini kan diare ya, obat diare, dia menyerap racun. Nah, linkomisin adalah antibiotik. Jadi kalau diminum bersamaan, malah linkomisinnya yang diserap gitu oleh kaolin gitu. Jadi linkomisinnya tidak memberikan aktivitas yang maksimal. Jadi harus dijeda. Kemudian obat melalui rektal. Rektal ini anus ya. Biasanya waktu pemberiannya adalah setelah defikasi atau setelah buang air besar. Nah, ini macam-macam dosis gitu ya. Ada dosis lazim, maksimum, minimum, toksik, dan letal. Di sini nanti ada penjelasannya, silahkan kalian baca sendiri. Intinya kalau dosis minimum ini adalah dosis terkecil yang masih bisa memberikan efek. Kalau dosis lazim adalah dosis umum yang biasanya diresepkan. Untuk dosis maksimum adalah dosis yang paling tinggi yang masih bisa diresepkan. Itu. Kalau melebihi dosis maksimum bisa toksik. Jadi dosis toksik itu adalah dosis melebihi dosis maksimum sehingga menyebabkan keracunan. Nah, lebih tinggi lagi adalah dosis letal. Dosis letal ini dosis yang dapat menyebabkan kematian. Nah, biasanya kita hitung untuk dosis maksimum ya. Jadi sudah bisa semua ya menghitung dosis maksimum ya. Nah, ketika nanti misalkan ada kejadian ternyata ada resep yang melebihi dosis maksimum. Nah, itu biasanya kita memberitahukan kepada apoteker, kemudian apoteker akan menghubungi dokter. Kalau memang dokter berkata bahwa memang sengaja untuk melebihkan dosis tersebut karena alasan tertentu atau alasan dari alasan dari kondisi pasien itu sendiri, maka kita memberikan tanda seru gitu ya. Artinya apa? Bahwa dokter dengan sadar melebihkan obat. Tuh. Nah, rentang antara dosis toksik dan letal itu tidak menyebabkan terapi ya. Toksik itu kan racun, letal kematian. Kenapa pasien bisa dapat dosis toksik atau letal? Jadi karena yang pertama penderita bisa saja salah minum obat. Salah minum obat, ayo berarti komunikasi, informasi dan edukasinya ya diperbaiki ya, KIE-nya ya. Kemudian bisa juga karena dokter salah menulis resep atau TTK-nya salah mengambil atau menimbang obat, sudah bisa semua kan ya? Menimbang obat ya, jadi harus teliti, tidak boleh asal-asalan karena terkait dengan nyawa pasien. Kemudian ada juga bunuh diri pada manusia, jadi memang sengaja gitu ya. Oke, ada juga istilah initial dose. Initial dose itu dosis permulaan untuk mencapai konsentrasi atau kadar obat dalam darah lebih awal. Kemudian ada juga yang disebut dengan loading dose. Loading dose ini adalah dosis obat untuk memulai terapi dan menghasilkan efek klinis. Kemudian ada juga maintenance dose. Maintenance itu pemeliharaan ya. Jadi ini tujuannya adalah memelihara. Gitu. Ada dosis tunggal dan ada dosis ganda. Nah, kalau dosis tunggal itu pola pemberian obat 1 kali gitu ya. Kalau dosis ganda itu pemberian obat berkali-kali. Jadi 3 kali gitu ya. Kalau dosis tunggal cuma diminum 1 kali saja. Nah, coba kalian urutkan dosis yang paling kecil yang mana di antara keempat dosis ini? Ya, dosis paling kecil adalah dosis terapeutik, kemudian dosis maksimum, dosis toksik, dan dosis letal. Dosis letal adalah dosis yang paling
parah ya karena menyebabkan kematian. Nah, sekarang kita belajar untuk menghitung dosis. Nah, dosis itu macam-macam ya. Bisa berdasarkan umur ya. Kalau umur itu kalau dewasa dinyatakan dewasa itu kalau lebih dari 20 tahun. Kalau berdasarkan berat badan, jadi disebut orang dewasa itu berat badannya nanti 70 kilogram. Kemudian kalau berdasarkan luas permukaan tubuh, itu luas permukaan tubuh orang dewasa adalah 1,73 meter persegi. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung dosis, ada rumus Young dan rumus Dilling. Rumus Young digunakan ketika pasiennya berumur 8 tahun maksimal ya, jadi di bawah 8 tahun. Untuk Dilling di atas 8 tahun, tapi di bawah 20 tahun gitu ya. Kemudian untuk 8 tahun, yang mana Bu Dewi, Young atau Dilling? Bisa dua-duanya gitu ya. Kemudian untuk dewasa, kalau dewasa itu tidak usah dirumus, langsung dibagi dosis maksimumnya gitu ya. N di sini adalah umur, DD itu adalah dosis dewasa yang bisa kita lihat di Farmakope Indonesia 3. Kemudian ada formula Fred. Fred itu untuk anak ya, anak yang usianya masih bulan gitu ya. M itu mon, jadi bulan gitu ya. Kalau LPT rumusnya adalah LPAT anak dibagi LPT dewasa. Tadi LPT dewasa sudah diketahui yaitu 1,73. Nah, perhitungan LPT selain dari rumus itu biasanya dulu di puskesmas itu menggunakan ini perhitungan body surface area. Jadi ini height-nya itu tingginya, weight-nya itu beratnya. Misalkan di sini adalah tingginya adalah 97, kemudian beratnya adalah 15, kemudian kita tarik garis lurus, kita dapatkan body surface areanya di sini, yaitu 0,625. Jadi itu ya, tapi sekarang jarang. Contoh soal, jadi ini pasien ya umur 13 tahun. Kemudian di sini resep ini yang memiliki perhitungan dosis maksimum adalah teofilin ya, nanti dicek di FI3. Sandrima tidak ada, asam mefenama tidak ada. Jadi yang punya perhitungan dosis maksimum adalah teofilin. Teofilin di sini sekali minumnya adalah 100 mg. Seharinya minumnya adalah BDD, berarti 2 kali sehari. Pasiennya umurnya 13 tahun. Dosis maksimum teofilin ini bisa dilihat di FI3. 1 kali minumnya adalah 0,5 gram, seharinya adalah 1 gram. Apakah dosis teofilin yang diberikan pada pasien terlalu tinggi? Ya, silakan dihitung. Nah, ini ya, kalau 13 tahun berarti pakai rumus Young atau Dilling? Dilling ya, jadi 13 per 20 dikali, nah ini kalinya nggak ada ya, dikali 0,5, kemudian untuk seharinya 13 per 20 dikali 1 gram. Didapatkan dosis maksimum untuk sekali adalah 0,325, dosis maksimum untuk sehari untuk anak 13 tahun adalah 0,65 gram. Nah, kita hitung apakah overdosis atau enggak. Sekali minum tadi adalah 100 mg di resep. Saya ganti menjadi gram karena pembilang dan penyebut harus sama ya. Jadi di sini gram berarti pembaginya juga gram. Atau jika kalian lebih menyukai miligram ya silahkan miligram per miligram. Di sini Bu Dewi menggunakan gram, jadi 100 mg tadi Bu Dewi konversi menjadi 0,1 gram, dibagi dosis maksimumnya tadi untuk sekali minum adalah 0,325. Dikali 100 hasilnya 30%. Nah, jika perhitungan dosisnya kurang dari 100%, kita tuliskan TOD atau tidak overdosis. Untuk seharinya, tadi signanya berapa? BDD berarti 2 kali sehari.
Berarti 2 dikali 0,1 gram dibagi berapa tadi perhitungannya TM seharinya? 0,65 dikali 100 hasilnya adalah 30%. Tidak overdosis. Berarti jawabannya apa? Apakah melebihi dosis? Tidak. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Oke, sekarang contoh kedua untuk luminal. Caranya sama gitu ya. Kalau ada signya seperti ini satu 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 itu artinya apa? Satu pagi, satu siang, satu malam. Berarti berapa kali sehari? 3 kali sehari. Betul. Nah, sama ya caranya tadi ya. Hanya saja ini pakai rumus yang karena usianya adalah 6 tahun, di bawah 8 tahun ya. Silakan dihitung gitu ya, hasilnya adalah lebih dari 100%. Nah, kalau lebih dari 100% gimana? Berarti kan OD. Ya, kita lakukan penurunan dosis. Nah, gimana cara penurunan dosis? Penurunan dosis itu sebenarnya terserah kita mau turunkan berapa, tapi lazimnya adalah 75% dari dosis semula. Jadi untuk penurunan dosis adalah 75% dibagi dosis yang tertinggi. Jadi tadi masing-masing dosis kan memiliki 1 kali dan 1 hari. Nah, itu yang TM tertinggi itu yang mana? Persentase yang tertinggi gitu ya. Jadi 75% per persen overdosis yang tertinggi dikalikan dosis pemakaian yang ada di resep gitu. Sehingga didapatkan penurunan dosis. Nah, setelah didapatkan penurunan dosis, dicek kembali apakah benar-benar sudah tidak overdosis lagi. Gitu ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi kita dosis obat gitu ya. Jadi jika ada pertanyaan bisa kalian tuliskan di kolom diskusi ataupun komentar. Kemudian supaya kalian bisa mempelajari dosis ini lebih baik lagi, Bu Dewi berikan contoh soal, silakan tetap disimak di sini gitu ya. Jadi nanti Bu Dewi kirimkan contoh soal. Nah, mungkin sekian dulu dari Bu Dewi. Semoga kalian bisa lebih memahami lagi terkait dengan farmasetika. Di sini adalah tentang dosis obat. Sekali lagi, dosis obat ini adalah berkaitan dengan nyawa pasien. Jadi kalian memang harus bisa menghitung dosis obat dan memang harus teliti. Tuh, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.